Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafin Nazia, kiranya 40 dari kelas A angkatan 23. Saya akan menjelaskan tentang teori kritik sastra psikologi. Langsung saja kita ke pengertian teori psikologi sastra. Teori psikologi sastra bersifat interdisipliner karena dibangun dari dua disiplin ilmu, yaitu psikologi atau ilmu jiwa dan sastra. Jika dilihat secara terpisah, maka antara psikologi dan sastra jelas berbeda. Psikologi merujuk pada kajian ilmiah tentang berbagai aktivitas mental manusia yang dapat diamati secara nyata. Pencetus utama teori psikologi sastra adalah Sigmund Freud, seorang psikoanalis asal Austria. Freud mengembangkan teori psikoanalisis yang kemudian diadopsi dan diterapkan dalam studi sastra untuk menganalisis karakter, motif, dan tema dalam karya sastra. Asumsi dasar kajian psikologi sastra. Yang pertama, karya sastra merupakan produk dari suatu keadaan kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada dalam situasi setengah sadar atau subconscino setelah mendapat bentuk yang jelas dituangkan ke dalam bentuk tertentu secara sadar atau conscino dalam bentuk penciptaan karya sastra. Yang kedua, itu sebuah karya sastra ditentukan oleh bentuk proses penciptaan dari tingkat pertama yang berada di alam bawah sadar kepada tingkat kedua yang berada dalam keadaan sadar. Yang ketiga, di samping membahas proses penciptaan dan kedalaman segi perwatakan tokoh, perlu pula mendapat perhatian dan penelitian, yaitu aspek makna, pemikiran, dan falsafat yang terlihat di dalam karya sastra. Yang keempat, karya yang bermutu menurut pendekatan psikologis adalah karya sastra yang mampu menyajikan simbol-simbol, wawasan, perlambangan yang bersifat universal yang mempunyai kaitan dengan mitologi, kepercayaan, tradisi, moral, budaya, dan lain-lain. Yang kelima, karya sastra yang bermutu menurut pandangan pendekatan psikologis adalah karya sastra yang mampu menggambarkan kekalutan dan kekacauan batin manusia, karena hakikat kehidupan manusia itu adalah perjuangan menghadapi kekalutan batinnya sendiri. Yang keenam, kebebasan individu penulis sangat dihargai dan kebebasan mencipta juga mendapat tempat yang istimewa. Lingkup kajian psikologi sastra. Pada dasarnya, psikologi sastra akan ditopang oleh 3 pendekatan sekaligus. Yang pertama, pendekatan tekstual yang mengkaji aspek psikologis tokoh dalam karya sastra. Yang kedua, pendekatan reseptif atau pragmatik yang mengkaji aspek psikologis pembaca sebagai penikmat karya sastra yang terbentuk dari pengaruh karya yang dibacanya serta proses resepsi pembaca dalam menikmati karya sastra. Yang ketiga, pendekatan ekspresif yang mengkaji aspek psikologis sang penulis ketika melakukan proses kreatif yang terproyeksi lewat karyanya, baik penulis sebagai pribadi maupun wakil masyarakatnya. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam kajian psikologi sastra, antara lain yang pertama, analisis karakter, yaitu psikoanalisis, teori kepribadian, dan perkembangan karakter. Yang kedua, analisis motif, yaitu motif psikologis dan simbolisme. Yang ketiga, analisis gaya bahasa, yaitu bahasa figuratif, dan nada dan suasana. Metode penelitian dalam psikologi sastra. Pertama, metode kualitatif atau memanfaatkan cara-cara penafsiran data alamiah yang ada. Yang kedua, metode kuantitatif atau survei dan analisis konten. Yang ketiga, metode analisis isi, yaitu isi laten dan isi komunikasi. Yang keempat, metode formal, yaitu analisis dengan mempertimbangkan aspek-aspek formal, bentuk, dan unsur karya sastra bertujuan untuk mempelajari sastra secara ilmiah dengan memberi perhatian pada sifat-sifat penulisan yang bersifat artistik adalah definisi dari metode formal. Kesimpulannya, psikologi sastra adalah cabang ilmu yang menggabungkan psikologi dan sastra. Tujuannya adalah untuk memahami lebih dalam tentang karakter, motivasi, dan pengalaman manusia yang tergambar dalam karya sastra. Dengan kata lain, psikologi sastra mencoba membaca,
pikiran dan perasaan tokoh dalam sebuah cerita untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang manusia secara umum. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.